Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM 200231100001, Prodi Ekonomi Pembangunan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam. Filsafat ekonomi merupakan prinsip dasar dari sebuah sistem ekonomi yang akan dirancang dan dibangun. Berdasarkan filsafat ekonomi ini dapat diderivasikan sebagai misi dan tujuan ekonomi yang akan dicapai seperti prinsip ekonomi, tujuan konsumsi, produksi, distribusi, dan pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan lainnya. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada 3 konsep dasar, yakni filsafat Tuhan, manusia, dan alam. Kunci filsafat ekonomi adalah terletak pada manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya. Dengan metode literatur lisyad dapat diketahui bahwa filsafat ekonomi Islam melahirkan 6 prinsip yang menjadi ruh ekonomi, yakni tauhid, maslahah, adil, akhlak, dan kebebasan, tanggung jawab, serta wasatiyah atau keseimbangan. Sejarah pemikiran ekonomi Islam. Sejarah pemikiran ekonomi. Ekonomi Islam adalah salah satu agama terbesar di dunia dengan miliaran penganut di berbagai penjuru, dan Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Selain mengatur tata cara beribadah kepada Tuhannya, agama Islam juga memiliki seperangkat aturan yang lengkap, termasuk dalam bidang ekonomi. Bahkan dalam bidang ini tidak cukup tua, lebih dari 1000 tahun telah mempraktikkan sistem ekonomi Islam yang kemudian dikembangkan dalam beragam model yang berbeda-beda tiap negara atau di suatu masyarakat dari waktu ke waktu. Ekonomi Islam. Apa itu ekonomi Islam? Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang mengikuti aturan agama Islam, sama seperti sistem ekonomi lainnya. Ekonomi Islam juga mengajar keuntungan dari berbagai aktivitas ekonomi, misalnya perdagangan, industri, dan masih banyak lagi. Sejarah pemikiran ekonomi Islam mulai dikenal sejak era Nabi Muhammad SAW. Dalam perkembangannya mengalami puncak kejayaan sejalan dengan puncak kejayaan peradaban Islam pada abad 6 Masehi hingga abad 13 Masehi. Kemudian sejarah pemikiran Islam di Nusantara mulai mengemuka pada saat munculnya SDI atau Sarekat Dagang Islam tahun 1912. Kemudian SDI berubah menjadi SI atau Sarekat Islam tahun 1914 yang dipimpin oleh Cokroaminoto. Fase peletakan dasar-dasar ekonomi Islam. Fase peletakan dasar ekonomi Islam sudah dimulai sejak era Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah pedagang ulum dan jujur. Beliau yang mempraktikkan sekaligus meletakkan dasar ekonomi Islam pada awalnya berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab suci Al-Quran. Tokoh pemikiran ekonomi Islam. Beberapa tokoh pemikir ekonomi Islam yang masyhur di tahun 731 sampai 798 Masehi misalnya adalah Abu Yusuf dan Ibnu Taimiyah yang hidup pada tahun 1263 sampai 1328 Masehi. Dan masih banyak tokoh pemikir ekonomi Islam yang sangat luar biasa. Pentingnya mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam. Pentingnya mempelajari ekonomi Islam adalah dengan mempelajarinya akan bisa mengetahui bagaimana mekanisme ekonomi Islam, serta bisa menambah hasanah pengetahuan kita semua mengenai ekonomi. Al-Quran juga mengisyaratkan pelaku usaha tidak boleh hanya ambil untung sebanyaknya dan mengabaikan hal lainnya, seperti misalnya kewajiban mentaati aturan agama, kewajiban mentaati aturan negara tersebut selama tidak melanggar aturan agama, membayar zakat, sedekah, dan hal-hal lain dalam ekonomi Islam harus diperhatikan. Dengan mempelajari sejarah ekonomi Islam, kamu mengetahui prinsip-prinsip dalam kegiatan ekonomi, yaitu ekonomi Islam menjunjung tinggi prinsip keadilan,
Ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai keseimbangan dalam kepemilikan. Prinsip inilah yang mendorong untuk memproses efisiensi bisnis dalam memperoleh keuntungan dan mencegah pemborosan. Bukan sebaliknya, dalam distribusi keadilan harus menjadi sebagai judgement yang akurat. Faktor produksi dan kebijakan harga yang akan berefek pada keseimbangannya wajar. Nilai-nilai ekonomi Islam: tauhid, adl, nubuwah, khalifah. Sumber ekonomi Islam pertama adalah Al-Quran, hadis dan sunnah, ijma, ijtihad dan qiyas, istislah dan istishab. Ciri-ciri ekonomi Islam: adanya pengakuan terhadap hak individu, adanya pengakuan akan hak umat atau umum, adanya keyakinan bahwa manusia hanya memegang amanah dari Yang Maha Kuasa, adanya pengakuan terhadap hak individu, adanya pengakuan akan hak umat atau umum di mana hak umat lebih diutamakan dibandingkan hak lainnya, adanya konsep halal dan haram, adanya sistem sedekah, tidak memperoleh adanya bunga atau tambahan dari suatu pinjaman sehingga hutang piutang, hanya memperoleh konsep bagi hasil. Prinsip ekonomi Islam tidak bergantung pada nasib atau keberuntungan, mencegah kesenjangan sosial dan mengelola kekayaan alam, melarang praktik riba, membuat catatan transaksi dengan jelas, mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam berniaga. Kelebihan sistem ekonomi Islam: menjunjung kebebasan individu, mengakui hak individu terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, jaminan sosial, distribusi kekayaan, larangan menumpuk kekayaan, kesejahteraan individu dan masyarakat. Kelemahan sistem ekonomi Islam: lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam, praktik ekonomi konvensional lebih dahulu dikenal, tidak representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam, mengetahui sejarah pemikiran ekonomi Islam kurang, pendidikan masyarakat yang materialisme. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.